tantangan di era disrupsi ini. Itu nanti kita kalau misalkan nih aku bisa nanti. Assalamualaikum semuanya, halo Sobat Nation, akhirnya nih kita ketemu di podcast perdana kita hari ini. Nah, kenalin, aku Wanita Smedewika sebagai host pada podcast hari ini. Tentunya kita nggak sendiri dong hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari sekolah kita. Siapa ya kira-kira? Nah, ini dia tamu kita hari ini. Boleh kenal diri dulu, Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Gunarski Mardika dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bandar Sribono. Alhamdulillah syukur saya dan rekan-rekan podcast kalian diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara pada hari ini. Suatu kehormatan besar bagi saya bisa ikut andil dalam acara pada hari ini. Ya, cukup ya? Ya, cukup. Gimana nih Kak Gum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang Kak Gum udah kelas 12 nih, kira-kira apa aja sih kesibukan belakangan ini? Kalau kesibukanku belakangan ini kan sekarang kan PTM udah mulai berjalan ya. Iya. Udah mulai PTM, jadi ya paling kesibukanku ya mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Terus itu juga kayak sekarang itu aku lebih sibuk kayak kursus-kursus online juga sih kan. Sekarang ini kan udah mau semesteran lah bentar lagi ya. Terus itu juga mau menghadapi SBM, mau TBK, jadi ya ngikutin gitu kursus-kursus yang online karena kan sekarang juga terbatas karena kita lagi pandemi, jadi diikuti dari rumah gitu sih kira-kira. Iya. Nah, kan nggak semua PTM nih ya Kak ya, ada juga yang daring. Boleh nggak di-sharing cara biar daringnya tuh efektif gitu? Kalau kataku sih untuk daring efektif, semua itu kan di awal dari kreativitasan kan, karena kan kita ini anak muda gitu, untuk bisa kreatif atas segala situasi. Jadi menurutku yang pertama ya cari aja media pembelajaran yang menurut kita tuh kayak efektif untuk di diri kita. Contohnya kita mungkin bisa, kalau sekarang ini kan anak-anak gencar-gencar mencari video pembelajaran di YouTube gitu ya. Iya, atau kita cari media pembelajaran di Chrome, mungkin yang hobi membaca gitu kan. Dari situ nanti kita, kalau misalkan nih aku kan sukanya di YouTube nih, ya aku bisa nanti cari channel pembelajaran yang penyampaiannya itu mudah diterima menurut aku. Misalkan kayak orangnya lucu, orangnya mungkin senang yang serius gitu kan, tergantung dari pribadi masing-masing kan senangnya kayak mana. Itu sih kalau menurutku. Jadi kita ya bagaimana caranya memanfaatkan kesempatan yang datang kali ini. Kan juga ada kesempatannya kan pasti kan. Jadi kita nggak hanya ambil sisi negatifnya. Dari sini betul. Juga kita bisa ambil sisi positifnya. Jadi ya terus berkembang aja sih. Nah, sesuai dengan tema podcast kita hari ini yaitu Gen Z Pembawa Perubahan, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Gum. Nah, sebagai anak muda nih, menurut Kak Gum apa sih relevansi Sumpah Pemuda dalam tantangan di era disrupsi ini? Menurutku sih gini ya, coba kita pecah satu-satu definisinya, apa itu Sumpah Pemuda, apa itu era disrupsi gitu. Kalau sepemahamanku, intinya dari Sumpah Pemuda itu kita menjiwai dari isi Sumpah Pemuda kan. Intinya kan kayak kita berbangsa satu, berbahasa satu gitu kan. Jadi ya lalu relevansinya dengan era disrupsi ini, atau bisa dikatakan lebih gampangnya bahasanya era globalisasi lah kan ya. Era perubahan. Iya, nah itu gampangnya sih kalau menurutku, kayak kita tetap membuka diri terhadap era ini, relevansinya, tapi kita tuh tetap bisa nih memanfaatkan kemajuan-kemajuan zaman yang ada saat ini itu untuk memperkenalkan budaya kita gitu, relevansinya. Jadi kita tetap mencintai bangsa kita, negara kita, tanah air kita, nah tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Lalu kita juga bisa tuh memanfaatkan si kemajuan zaman ini untuk memperkenalkan budaya-budaya kita. Gitu sih kurang lebih. Jadi kan kita lebih cermat, lebih kreatif, budaya kita lebih berkembang, tersebar luas, terkenal gitu. Jadi menurut Kakak nih, teknologi ini membawa perubahan, menambah semangat anak muda atau malah menurunkan Kak semangatnya? Kalau menurutku sih nggak bisa dipungkiri ya. Sebenarnya kita juga bisa lihat dari lingkungan-lingkungan sekitar kan, justru prospeknya lebih banyak kayak antusias lah kan dengan apa sesuatu yang terbaru. Itu bagus juga sih menurutku. Tetapi satu hal lagi yang penting, kita tetap harus memfilter juga
Jadi kayak sekaligus juga kita gunakan si teknologi-teknologi itu untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya-budaya kita. Gitu sih kurang lebih. Nah, kakak ini kan aktif ya dalam dunia pendidikan, khususnya di akademik nih ya kak ya. Apakah menurut kakak ini adalah wujud dari bagaimana kakak berkontribusi atau berperan dalam membawa perubahan bagi generasi Z sebagai seorang pemuda? Kalau menurutku gini sih, kan sekarang sih sedang menuju ke sana. Justru kayak keaktifanku di dunia pendidikan, keaktifanku atau misalkan meraih prestasi dalam usaha saat ini, itu menurutku kayak semacam jembatan untuk menuju ke arah sana. Karena kan sekarang kita kan masih SMA ya, jadi kan lingkup peran kita tuh masih terbatas. Nah sekarang usaha yang sedang aku lakukan sekarang itu ya bagaimana caranya supaya aku bisa membangun diriku dulu, aku bisa menyusun diriku ini supaya lebih baik. Terus itu nanti dengan memanfaatkan momentum, insya Allah mudah-mudahan aku bisa ke sana gitu sih. Boleh nggak kak kasih satu contoh buat kita menuju ke sana gitu? Cara kakak buat menuju ke sana itu bagaimana sih? Caraku? Iya. Kalau aku sih lebih ke pertama percaya diri dulu, yakin kalau kita tuh bisa. Karena semua itu diawali dari kepercayaan diri kalau gitu. Lalu yang kedua kita berani. Dari berani itu nanti akan membuka pikiran kita gitu, membuka kayak tiba-tiba kalau kita berani itu nanti kita bakal iya pasti bisa begini, iya pasti bisa begitu. Tapi kalau kita udah minder duluan atau kita malu misalnya problem-problem dalam kehidupan sehari-hari gitu, itu nanti ya malah kayak nggak berkembang sih gitu. Jadi intinya kalau kataku segala sesuatunya dimulai dari keberanian. Segala sesuatu nih kita mau belajar, misalkan kita khawatir takutnya kita nggak bisa memahami materi, itu kan berarti kan kita takut tuh kan. Kita berani dulu aja, percaya diri kalau dari hasil pembelajaran ini kita akan mendapatkan banyak ilmu. Itu contoh sederhana aja sih kalau kata. Jadi segala sesuatunya itu harus berani dan percaya diri, itu sih. Nah, menurut Kak Gung, tantangan anak muda zaman sekarang ini dalam rangka ikut berperan menjadi warga negara yang baik itu yang paling besar apa sih tantangannya? Kalau menurutku tantangan yang paling besar itu adalah kita sebagai generasi muda itu tidak memilih, mungkin bukan tidak memilih ya, mungkin kesulitan memilih circle yang baik gitu. Jadi lingkungannya ya kak? Iya, jadi lingkungannya. Kalau menurutku sekarang itu semua serba dipengaruhi lingkungan sih. Jadi kadang itu juga terjadi sama aku. Jadi kadang-kala ketika aku punya tekad yang tinggi, aku punya keberanian, aku punya tujuan gitu, kadang-kadang itu semua jadi kayak lenyap gitu, yang hilang seketika ketika melihat kayak circle kita tuh nggak gitu. Bahkan kayak ada yang bilang, Gum, kamu tuh ngapain sih kayak gitu, ambis banget, ini banget. Itu aku ada juga sih perasaan kayak down, dan itu juga ya terkadang bisa sampai memupuskan kita di tekad-tekad gitu. Jadi kalau menurutku sih sekarang itu kayak ya berbaik-baiklah, pilih gimana bahasanya ya, mungkin kayak lebih baik memilih teman ya kak? Iya, kayak gitu sih kurang lebih. Sama kalau sekarang itu tadi mentalitasnya juga diperlukan gitu kan, untuk mengambil langkah, untuk mengemukakan pemikiran dan segala macam, supaya kita juga dipandangnya juga tuh kayak lebih baik aja gitu sih. Kalau gitu sih menurut gue. Nah, berkaitan dengan tema podcast kita kali ini, apa sih cita-cita kakak untuk pemuda-pemudi harapan bangsa dan apa alasannya? Dan tentunya bagaimana cara kakak merealisasikan cita-cita kakak tersebut? Kalau aku sih cita-citaku, aku berharap ya pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya yang di Semarang 1 Bandar Sibawono itu lebih aktif sama senang meninjau atau menggali hal-hal baru. Jadi kayak tertarik akan perubahan-perubahan yang datang gitu. Jadi kayak kita tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman. Karena nantinya orang-orang seperti itulah yang akan dipakai di dalam dunia pekerjaan ya, kalau kita bahas di lingkup yang lebih jauh gitu ya. Nanti kan orang itu menginginkan orang yang bersemangat, orang yang energi, orang yang berani, orang yang bermental tangguh, orang yang tahan banting gitu kan. Jadi siap di segala situasi dan
kondisi gitu sih. Untuk harapanku, untuk aku pribadi dan teman-teman sekalian gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut kan kita butuh prinsip ya kayak di dalam diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara membangun prinsip itu biar teguh gitu di dalam diri kita sendiri? Kalau aku sih biasanya gini sih. Pertama yakin dulu. Ngomong misalkan kayak bicara pada diri sendiri gitu kan, kayak yakin aku pasti bisa ngadepin ini karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gitu. Jadi kayak kita harus punya tekad. Kayak pernah kemana aku sampaikan kan, kita harus punya tekad, kita harus punya kemauan, dan kita juga harus punya impian. Jadi nanti akan bersinergi. Iya, gitu. Tujuan juga ya kak ya. Iya, kayak gitu. Jadi nantinya ketika kita sudah punya itu semua, secara nggak langsung nanti diri kita tuh kayak bergerak, ditambah lagi kita masang target, gitu kan? Kita bertarget ingin mencapai sesuatu, gitu kan? Dibarengi dengan itu nanti langkah kita tuh nantinya akan sulit untuk terhenti dengan alasan apapun gitu loh. Iya. Karena ibaratnya gini, kita kalau mau bergerak itu kan pasti kita punya alasan. Kita berhenti pun punya alasan. Dan ini cara selanjutnya ya kalau aku pribadi gitu ya. Ya kita harus mencari alasan kenapa kita harus terus bergerak gitu. Iya, jadi harus punya tujuan gitu. Untuk apa, bagaimana, dan ininya kayak gitu sih. Jadi kita harus punya keyakinan, kita harus punya keteguhan prinsip, kita harus punya mental, berani, insya Allah semuanya bakal berjalan dengan semestinya. Nah, setelah semua pertanyaan dari kami yang kakak jawab tadi, apa nih harapan kakak mengenai pemuda-pemudi negara kita, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Seri Bawono, kedepannya melalui perubahan di perkembangan generasi Z ini? Harapanku sih, ya teruslah berkontribusi untuk banyak hal ya. Di luar sana banyak yang bisa kita gali, ilmu, atau mungkin kita bisa mencari pergaulan, circle, terus itu sembari mengharumkan nama baik sekolah kita. Itu sih kalau menurutku. Yang penting yakin kalau kita bisa, kita mampu, insya Allah kita bisa kok menuju apa yang kita mau. Itu sih. Nah, hebat sekali ya Kak Gumelar ini. Nah, terima kasih untuk Kak Gumelar yang sudah menyempatkan hadir di podcast perdana kita. Nah, gimana nih kesan dan pesannya datang di podcast perdana kita? Yang pasti seneng banget udah bisa diundang di podcast pada hari ini. Terutama kayak antusias sih, sama kayak ini juga termasuk kayak bersemangat karena kita aku juga memang dari dulu sih pengen sih kalau misalkan ada kesempatan sharing, aku juga pengen sharing, bagi-bagi sama teman-temanku kira-kira gimana. Soalnya ada yang tanya-tanya juga kayak gimana sih Gum, gitu kan. Ya mungkin dari sini mudah-mudahan apa yang udah aku sampaikan itu bisa bermanfaat dan tentu saja bisa dimengerti. Iya. Nah, boleh nggak nih kita Kak Gumelar ngasih motivasi ke teman-teman kita biar semangat belajar, semangat mencapai tujuannya gitu? Dari aku sih jangan pernah berhenti berusaha, karena memang yang namanya ujian itu nggak ada akhirnya. Ujian udah selesai, nanti ada ujian lagi. Kalau udah selesai namanya kematian. Jadi intinya ya terus aja stay strong. Nah, sebelum kami undur diri, untuk teman-teman yang menonton jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan program-program podcast kami selanjutnya. Saya Bangita Usmadewika dan narasumber kita, Bunga Rizky Marga. Pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.